Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada yang sempat meragukan bahwa Jokowi memberikan keberpihakan terhadap Prabowo Subianto pemirsa, tapi apakah tampaknya hal tersebut kemudian buyar mengingat momen kedekatan mesranya hubungan antara Jokowi, Megawati bahkan juga Ganjar dalam Rakernas kemarin pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PDIP Bang Eriko Saturduga yang tidak mau menduga-duga sudah bersama saya di sini, dan saya juga sudah bersama dengan pengamat politik kita Mas Nyarwi. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan pengamat komunikasi politik kita Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Selamat malam, Ya. Mbak Caca, Bang Eriko, Mas Nyarwi. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ke Bang Eriko, mungkin pengamat kita dong memberikan rasa atas momen mesra antara Ibu Mega, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Bang Hensat dulu, Bang Hensat, benar tidak sih momen mesranya tiga tokoh bangsa tadi, ada Bu Mega, Ganjar, bahkan juga Prabowo, bawa juga Jokowi, Ganjar dan Megawati dalam Rakernas kemarin, ini memang kuat merupakan dukungan, ataukah jangan-jangan biasalah namanya juga ini acara internal partai. Bagaimana Bang Hensat? Caca, menurut saya adalah buah kejeniusan langkah politiknya seorang Joko Widodo gitu ya. Berkali-kali dituduh orang berlawanan dengan Ibu Mega, tapi sekarang menunjukkan kebersamaan. Apakah kemudian kelak tetap bersama, kan itu pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau saya menilai saking jeniusnya ini, kalau di jalan raya nih langkahnya Pak Jokowi ini tidak terduga. Jadi bahkan gabungan antara manuver supir bajai dengan ibu-ibu sen kanan tapi belok kiri. Jadi emang susah ditebak manuvernya Pak Jokowi ini. Tapi kalau kemarin terlihat memang Pak Jokowi menunjukkan loyalitas dan kebersamaan bersama Ibu Mega di Rakernas. Karena apalagi menurut saya langkah jenius juga PDI Perjuangan kemarin mengambil tema kedaulatan pangan yang nampaknya sudah tidak sabar langsung head to head dengan Prabowo Subianto yang gagal dengan food estate-nya. Mbak Caca, jadi kemarin itu bukan saja menunjukkan kemesraan antara Pak Jokowi, Pak Ganjar dan Ibu Mega, tapi juga langsung menuju ini loh, Pak Jokowi kalau food estate jangan ajak yang lain, tapi ajaklah petani. Maka diberikanlah Pak Jokowi benih langsung dari petani yang kalau saya tidak salah Caca inisialnya MSP itu ya. Megawati Soekarno Putri, walaupun ada sejahtera petani lah, menanam sejahtera petani apa tuh MSP. Mari sejahterakan MSP petani. itu kan Megawati, mari sejahterakan petani itu kan Megawati Soekarno Putri lah MSP itu kira-kira. Jadi jenius juga ini PDI Perjuangan, langsung nembak ke kompetitor. Oke, sekarang saya ke Bang Nyarwi, Mas Nyarwi. Kalau Mas Nyarwi sepakat tidak atau jangan-jangan punya arti lain nih momen kedekatan tadi? Kita harus melihat peristiwa itu dalam konteks ya, Caca ya. Di situ Pak Jokowi kan sebagai tidak hanya kepala negara pemerintahan presiden ya, tapi juga harus dilihat dalam konteks sebagai petugas partai juga, bagian dari PDIP. Maka saya kira sudah secara natural memang sudah harus seperti itu kan gitu. Akan aneh misalnya kalau misalnya Pak Jokowi justru tidak menunjukkan sikap tegak lurusnya kan pada partai yang ikut mendukung besarkannya, mensupportnya dalam berbagai dimensi. Nah, dalam konteks ini saya setuju ya dengan Bung Henry bahwa ada kejeniusan itu ya tentunya ya. Karena Pak Jokowi kan di tempat lain saya kira juga misalnya kayak tadi ya, kan saya berbisik dengan Mas Ganjar gitu. Nanti kalau dilantik gitu, nanti itu bisa langsung dilanjutkan ya agenda kedaulatan pangan. Tapi kan kita juga tahu di momen yang ya ada sebelumnya misalnya ketika kalau nggak salah acara Perindo ya, itu kan menyebut nanti gilirannya Pak Prabowo. Kalimat-kalimat itu kan saya lihat konteksnya berbeda, kita harus lihatnya konteksnya. Dalam konteks yang tadi kedua, itu kan sebenarnya ya sebagai kepala negara tentu saja. Dan sebenarnya saya lihat itu kalimat yang belum selesai. Giliran tuh misalnya contoh ya, artinya kan kalau seandainya menang, ya berarti gilirannya kan gitu. Nah tadi misalnya Mas Ganjar juga gitu, kalau sudah dilantik artinya kalau sudah menang kan gitu. Nah saya kira ini semua opsi ini selalu terbuka karena kita ada dalam sebuah alam atau iklim demokrasi. Jadi semuanya juga bisa berproses gitu loh. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi itu proporsional gitu ya. Belum lagi misalnya kayak tadi, ini tema ini menarik loh Caca ya, soal kedaulatan pangan ya. Karena kalau kita lihat dari pembacaan geopolitik itu kan memang betul ada krisis global,
perang yang memang salah satunya sumbernya pangan. Tetapi tema ini sebenarnya juga bisa lebih dipertebal lagi. Kita masih ingat Caca, itu nawacita, itu poin ke-7, itu sebenarnya kemandirian ekonomi dan di situ disinggung pangan. Nah sebenarnya kalau mau dipertajam lagi kan sebenarnya bisa diarahkan kepada kemandirian ekonomi. Dan lagian di awal di Rakernas itu diputar, nanti Bung Riko bisa bahas, itu kan Trisakti Bung Karno kan gitu, kedaulatan kan gitu. Nah sebenarnya saya kira gitu ya, tadi Bung Henry nyinggung food estate gitu, artinya food estate ini bisa disempurnakan dengan agenda yang lebih canggih lagi, menjadikan petani sebagai pilar demokrasi sekaligus membangun Indonesia gitu ya. Baik, bagaimana Bang Eriko menanggapinya? Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi dalam forum itu masih proporsional, belum mengarahkan bahwa ini dukungan. Mbak Caca, ini tadi mesti jelas dulu, Bung Hendy Satrio sudah tidak juru bicara lagi kan, bahwa sudah kembali ke tengah menjadi pengamat politik lagi kan, saudara saya ini. Nah, karena memang kan kita udah ketemu nih kan. udah cocok ini. Karena beliau itu biasanya kalau mengamati sama seperti Mas Nyarwi itu membuat kita segar. Ya, jadi terima kasih Bung Hendy Satrio yang sudah kembali ke tengah, sudah kembali ke tengah-tengah kita bersama, Mas Nyarwi juga dan Mbak Caca ini tolong diulang-ulang ya. Nah, saya harus jujur menyampaikan, sebenarnya kalau mau apa adanya, ini sudah lama Mas Nyarwi mengenai kedaulatan pangan ini. Sebelum COVID, Ibu Mega sudah memerintahkan kami semua kader-kadernya yang pengurus partai yang 1,2 juta di Indonesia untuk menanam 10 makanan pendamping beras. Karena kenapa? Beliau sudah memprediksi akan terjadi permasalahan iklim. Permasalahan juga terhadap kebutuhan pangan. Dan itu sudah disampaikan juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kami mendukung tentunya food estate, satu program yang untuk menuju ketahanan kedaulatan pangan, tetapi kan pada pelaksanaannya ini ya ini yang tidak berjalan dengan baik ya, kepada yang ditugaskan tentu tidak melaksanakan dengan baik, tidak mempersiapkan dengan baik. Nah untuk itu makanya di dalam Rakernas ke-5 ini, Rakernas ke-4 ini kami, Ibu Mega meminta kita semua mempersiapkan apa program yang paling utama nanti setelah Mas Ganjar memenangkan ini. Karena kan masyarakat mau melihat, Mas Nyarwi, bahwa jangan hanya berpikir, calon wakil presidennya siapa? Nah, kemudian koalisinya atau kerjasamanya apa? Bahwa ada gagasan yang memang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan ke depan ini. Ini persoalan yang luar biasa penting. Bayangkan kalau sampai kesulitan pangan, kita semua ada uang, tidak ada yang bisa dibeli. Ya, itu lebih berbahaya tentunya dari hal-hal lain. Nah, untuk itu di Rakernas ke-4, kalau Rakernas ke-3, Mas, bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah, ini penting sekali. Keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang memang kondisinya belum sempurna, artinya masih banyak yang harus diperbaiki dalam hal ini. Sebenarnya seperti itu Mbak Caca, simpel saja. Kenapa ketika Pilpres 2024 selalu dikaitkan dengan Jokowi? Jelas karena begitu besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Jadi ketika ada keberpihakan antara Jokowi dengan Ganjar, ini menjadi penting. Tapi apakah benar-benar berpihak ataukah jangan-jangan hanya lip service? Wong anak bungsunya saja masuk PSI yang dukung Prabowo sesaat lagi.